Kisah Misteri Pulau Peranginan. Di sebuah pulau peranginan yang tenang dan sepi, sepasang pengantin baru, Jiho dan Sora, memutuskan untuk menghabiskan bulan madu mereka. Villa yang mereka pilih terletak di pinggir pantai, dengan pemandangan laut biru yang menenangkan. Suasana di pulau itu sangat damai, jauh dari keramaian kota. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah, villa tersebut menyimpan rahasia gelap yang tidak dapat diungkapkan. Hari pertama, keindahan yang menipu. Saat Jiho dan Sora tiba di villa, mereka disambut dengan keramahan oleh pengurus villa. Villa itu sangat indah, dengan ruang tamu yang luas, kolam renang pribadi, dan jendela besar yang menghadap laut. Semua tampak sempurna. Namun, saat malam tiba, Jiho merasa sesuatu yang aneh. Ketika dia membuka pintu untuk melihat laut, dia mendengar suara bisikan, seperti suara orang menangis. Dia mengabaikannya, berpikir itu hanya suara angin. Namun, Sora mulai merasakan kegelisahan yang sama. Jiho, apakah kau mendengar itu? Tanya Sora, suara gemetar. Jiho tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. Mungkin hanya suara ombak, semua baik-baik saja. Namun, malam itu mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak. Suara tangisan terus mengganggu mereka sepanjang malam. Hari kedua, gelombang yang menyapu. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk menikmati keindahan laut dengan berenang. Namun, beberapa jam setelah mereka menyelam, gelombang besar datang begitu cepat. Sora terperangkap di arus yang kuat, dan meskipun Jiho berusaha menyelamatkannya, arus itu begitu kuat dan keduanya akhirnya tenggelam. Keesokan harinya, villa itu kosong, dengan hanya jejak kaki mereka yang tertinggal di pasir. Namun, hal aneh mulai terjadi. Villa yang sebelumnya tenang kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Hari ketiga, suara yang tidak hilang. Setelah kejadian tragis itu, seorang penyelidik Minho tiba di pulau itu untuk menyelidiki misteri yang terjadi. Dia mendengar cerita tentang pasangan yang hilang, dan ia merasa ada yang ganjil. Villa tersebut sudah lama tidak dihuni, dan orang-orang di pulau itu tidak pernah berbicara banyak tentangnya. Ketika Minho memasuki villa, dia merasa seperti dia sedang diawasi. Setiap langkahnya, ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun dia sendirian. Tiba-tiba lampu mulai berkedip dan suara bisikan yang sama yang didengar oleh Jiho dan Sora mulai terdengar lagi. Siapa? Siapa di sana? Minho bertanya, suaranya serak. Di dalam gelap, dia mendengar sebuah suara yang sangat jelas, suara tangisan seorang wanita. Sora, Minho bergumam, "Kau di sini?" Namun, tidak ada jawaban. Minho melangkah lebih jauh ke dalam villa. Di sudut ruang tamu, dia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri. Wajahnya tertutup rambut panjang. Monolog. Minho duduk di sudut villa yang gelap. Hatinya berdebar kencang, dan dia merasakan kesejukan yang aneh. Di luar, ombak masih menghantam pantai, tetapi di dalam villa itu, ketenangan yang tidak biasa terasa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Minho berbisik kepada dirinya sendiri. Kenapa Sora dan Jiho? Mereka hanya datang untuk berbulan madu. Mengapa mereka harus berakhir seperti ini? Pikiran itu mengganggu Minho. Dia merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda atau takhayul pulau ini. Sesuatu yang telah menunggu mereka, dan menunggu lebih banyak lagi. Suara itu datang lagi. Tangisan itu. Minho bisa merasakannya lebih dekat, sangat dekat. Sora? Minho berbisik. Lalu, tiba-tiba, bayangan wanita itu muncul di hadapannya. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong, dan senyum yang tidak pernah terlukis. Di belakangnya, Minho melihat Jiho, sosoknya kabur, seakan mengambang. "Tolong, bantu kami. Keluar." Suara itu, lebih lembut, lebih mendalam, terdengar seperti seruan dari kedalaman lautan. Part 5. Keberanian yang hilang keesokan harinya, Minho hilang tanpa jejak. Villa itu kembali sepi, dan ombak yang dulu bergulung dengan gelora kini tenang, seolah-olah menunggu sesuatu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Minho, dan pulau itu tetap menjadi tempat yang dihantui,
menunggu para pelancong berikutnya untuk merasakannya. Penutup monolog. Pulau ini bukan hanya tentang keindahan dan ketenangan, pikir Minho saat bayangannya memudar. Ini adalah tempat yang menyimpan jiwa yang hilang, sebuah tempat yang menunggu untuk dibebaskan, atau untuk menjerat mereka yang datang mencari kedamaian. Suara tangisan itu semakin lama semakin kuat, dan akhirnya, semuanya gelap. Akhir cerita.